Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sastra Banding. Kami akan membandingkan dua cerita, yaitu cerita Timun Mas dan juga Momotaro. Sebelum kami membandingkan cerita tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Mario Pandi. Saya Adi Pratiwi. Saya Nayunda Hardianti. Saya Wanda Kamalia. Baik, kami akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat yang berkembang dan beredar luas di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Timun Mas yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang bernama Embu Siatni. Ia hidup dalam kesepian semenjak suaminya meninggal. Oleh karena itu, ia begitu mendambakan seorang anak untuk menemani sisa hidupnya. Suatu hari, Mbok Sirni sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Akan tetapi, Mbok Sirni bertemu dengan raksasa. Mbok Sirni yang ketakutan memohon untuk tidak disakiti. Akan tetapi, raksasa tersebut meminta gadis muda kepada Mbok Sirni. Mbok Sirni yang tidak memiliki seorang anak memohon kepada raksasa karena dirinya tidak memiliki anak satupun. Raksasa itu memberikan sebutir biji mentimun untuk ditanam dan dirawat oleh Mbok Sirni, yang nantinya biji tersebut akan menghasilkan seorang anak perempuan yang lahir dari dalam buah mentimun. Namun, raksasa itu memberikan syarat kepada Mbok Sirni, yang mana jika anak tersebut sudah berusia 17 tahun, anak tersebut harus diserahkan kembali kepadanya. Karena begitu inginnya Mbok Sirni memiliki anak, ia pun lekas menyetujui syarat dari raksasa tersebut. Berbulan-bulan lamanya, Mbok Sirni telah merawat biji tersebut. Pada suatu hari, terdapat sebuah mentimun emas yang sangat berat dan besar. Lalu, ia pun lekas memetik dan membelah buah itu dengan hati-hati. Betapa terkejutnya, karena dari dalam buah tersebut terdapat seorang bayi perempuan yang begitu cantik. Karena bayi tersebut lahir dari dalam mentimun emas, Mbok Sirni memberi nama bayi cantik itu dengan nama Timun Mas. Timun Mas pun tumbuh dewasa. Datanglah raksasa yang dulu memberikan biji mentimun kepada Mbok Sirni untuk menagih janji. Begitu sayangnya Mbok Sirni kepada Timun Mas, ia meminta agar raksasa itu datang 2 tahun lagi. Raksasa itu menyetujuinya karena ia berpikir semakin dewasa maka akan semakin enak untuk disantap. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus mendatangi seorang petapa di Gunung Gundul. Setelah Mbok Sirni bertemu dengan sang petapa, ia diberikan 4 bungkusan kecil. Bungkusan tersebut berisikan biji mentimun, jarum, garam, dan terasi udang yang akan berguna sebagai penangkal dari raksasa nantinya. Sesampainya di rumah, diberikanlah bungkusan tersebut kepada Timun Mas. Keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janjinya kembali. Mbok Sirni menyuruh Timun Mas agar keluar lewat pintu belakang dan menyuruhnya lari. Namun, raksasa mengetahui hal tersebut dan menghancurkan gubuk Mbok Sirni, lalu mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa semakin dekat, Timun Mas melemparkan garam ke arah raksasa. Tiba-tiba, garam tersebut membuat tanah menjadi laut yang luas, sehingga membuat raksasa harus berenang susah payah. Namun, raksasa berhasil mendekati Timun Mas lagi. Lantas, Timun Mas mengambil dan melemparkan jarum ke arah raksasa. Seketika jadilah pohon dengan ranting dan duri tajam yang berhasil menjebak raksasa sampai merasa kesakitan. Tapi raksasa sangatlah kuat. Ia kembali berhasil mendekati Timun Mas.
Timun Mas pun menebar biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang luas. Raksasa memakan buah mentimun yang ada di kebun sampai ia kenyang dan tertidur. Tenaga Timun Mas pun sudah mulai habis. Raksasa pun telah kembali bangun dan mendekat ke arahnya. Lekas, ia mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu terasi udang ke arah belakang. Seketika tanah berubah menjadi danau lumpur dan berhasil menarik raksasa ke dalam tanah sampai tenggelam. Timun Mas pun sangat lega. Timun Mas pun merasa lega. Ia pun kembali ke kedudukan Bosirni dengan senang. Sejak saat itu, ia dapat hidup dengan tenang bersama Bosir. Di Jepang terdapat pula cerita rakyat yang hampir sama dengan dongeng Timun Emas, yaitu dongeng Momotaro. Dikisahkan zaman dahulu kala, ada sepasang nenek dan kakek yang tidak memiliki seorang anak. Suatu hari mereka sedang mencuci pakaian di sungai dan melihat buah persik yang sangat besar lewat di hadapan mereka. Kemudian mereka bawa pulang buah persik tersebut untuk dimakan. Namun, ketika sedang memotong buah persik tersebut, terdapat seorang bayi laki-laki di dalamnya. Anak itu akhirnya diberi nama Momotaro. Momo yang berarti persik dan Taro adalah nama panggilan anak laki-laki di Jepang. Mereka merawat dan membesarkan Momotaro dengan penuh kasih sayang sampai tumbuh besar. Suatu hari Momotaro mendengar kisah tentang raksasa di Onigashima, yang merupakan pulau para raksasa yang telah menyebarkan ketakutan dan mengganggu ketentraman warga di Jepang. Lalu, ia meminta izin kepada kakek dan nenek untuk pergi ke pulau tersebut. Walaupun awalnya sang kakek dan nenek tidak setuju karena khawatir akan keselamatan Momotaro, akhirnya mereka menyetujui juga. Sang nenek membuatkan banyak sekali kue kibidango sebagai bekal dan kakek membuatkan papan besar yang bertuliskan Nippon Ichi yang artinya Jepang 1. Momotaro memulai perjalanannya. Tak lama kemudian, datanglah seekor anjing ke arahnya. Anjing tersebut bersedia untuk menemaninya, asalkan anjing itu dapat meminta kue kibi miliknya. Momotaro pun memberikan kue kibinya dan anjing itu akan menemani perjalanannya. Tak lama kemudian, datanglah seekor kera dan meminta kue kibi miliknya. Diberikannya kue tersebut kepada si kera. Kera pun tertarik untuk ikut menemani Momotaro. Setelah setengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Datanglah seekor burung kiji yang ingin ikut pergi bersama Momotaro. Sampailah Momotaro ke pulau tersebut. Gerbang besar menghadang mereka. Burung kiji terbang dan berhasil membukakan gerbangnya. Setelah berhasil masuk, mereka dihadang oleh raksasa besar, dan Momotaro pun lekas melawannya. Dengan dibantu anjing, kera, dan burung kiji, Momotaro dan lainnya telah memakan kue kibi terbaik di Jepang. Mereka pun dapat mengalahkan raksasa itu. Dan Momotaro mengambil barang-barang milik warga. Raksasa itu berjanji untuk tidak mengganggu warga lagi. Setelah menang, Momotaro dan lainnya kembali ke desa dengan senang. Penduduk desa pun senang karena tidak diganggu oleh raksasa lagi. Dari kedua cerita tersebut terdapat beberapa kesamaan. Di antaranya, kedua cerita tersebut mengangkat latar belakang cerita dari seorang yang sudah cukup berumur tetapi belum dikaruniai seorang anak. Yang membedakan hanya dalam cerita Timun Emas, seorang nenek yang hidup sebatang kara, sedangkan di dalam cerita Momotaro ada sepasang seorang kakek dan nenek yang belum dikaruniai anak. Yang pada akhirnya di kedua cerita tersebut mereka mendapatkan anak yang mereka dambakan. Yang membedakan dalam cerita Timun Emas,
seorang nenek meminta anak kepada sang raksasa, sedangkan dalam cerita Momotaro mereka menemukannya di sungai dan sama-sama mendapatkan anak yang ada di dalam gua. Yang membedakan hanya di dalam cerita Timun Emas mereka mendapatkan dari buah timun emas, sedangkan dalam cerita Momotaro mereka mendapatkannya dari buah persik. Kedua cerita tersebut melibatkan tokoh raksasa yang memiliki watak yang buruk. Hal itu dapat diketahui dari kisah Timun Mas, yang mana tokoh raksasa tersebut ingin memakan timun mas. Sementara pada kisah Momotaro, tokoh raksasa itu telah mengambil banyak barang-barang dan ketentraman warga. Jika raksasa pada kisah Timun Mas adalah benar-benar sesosok yang bertubuh besar, sementara pada kisah Momotaro, raksasa yang dimaksud itu adalah seorang manusia yang bertubuh besar dan berkulit putih. Tetapi pada akhirnya kulit mereka akan berubah menjadi warna merah. Raksasa yang ada pada cerita Momotaro adalah orang asing dari daerah utara seperti Rusia yang berkulit putih, tetapi pada akhirnya kulit mereka akan berubah menjadi merah karena terkena teriknya matahari Jepang. Kedua anak dari kedua cerita tersebut juga diberikan sesuatu untuk mendampingi mereka melawan raksasa. Kita ketahui bahwa Timun Mas diberikan 4 bungkusan kecil oleh ibunya, yang mana nantinya akan berguna untuk melawan raksasa. Momotaro pun diberikan bekal kue kibi oleh sang nenek. Kue tersebut bermanfaat bagi Momotaro karena dengan adanya kue itu Momotaro berhasil mendapatkan 3 teman untuk membantunya melawan raksasa. Kesamaan berikutnya adalah kedua jalan cerita tersebut sama-sama berakhir dengan bahagia. Timun Mas berhasil lolos dari kejaran raksasa dan hidup selamanya bersama ibunya. Momotaro juga bahagia hidup bersama rakyat Jepang lainnya setelah berhasil mengalahkan raksasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.